udah masuk. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Abi, Pak Mirwan, Bu Ismi, Mas Gama. Selamat pagi juga. Ya, Salam dari Abi. iya Pak. Kita jumpa di sini ya Pak. Ya. Kemarin kita satu gelombang Pak, pembatik level 2. Iya, Iya, kita Pak satu grup ya, sama Pak Iya. Abi sama Pak Asep juga. Iya. Iya, Pak Mirwan apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, Mbak Esmi. Kenal Pak. Alhamdulillah Iya. sehat Pak. Oke, terima kasih. Ya, kita mulai saja ya. Udah Oke. jam 9 juga. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Abi Sujak MSc, KTP Media Pusdatin Kemdikbud selaku narasumber ahli. Yang saya hormati Bapak Mirwan Saputra SPD Profesi Guru selaku narasumber 1. Yang saya hormati Bapak Asep Panji-Lesmana selaku narasumber 2. Yang saya sayangi Duta Rumah Belajar di seluruh Indonesia yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan pagi hari ini, dan yang saya banggakan tentunya Bapak Ibu Guru para peserta kegiatan Sapa Duta Rumah Belajar edisi 12 Juni 2020. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan yang bermanfaat ini. Walaupun di tengah masa pandemi seperti ini, ya kita berharap tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu Guru semuanya untuk bisa terus dan selalu mengupgrade ilmunya. Nah, saya Ismi Afrianti, Duta Rumah Belajar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017, yang akan bertugas sebagai moderator, akan mengawali kegiatan kita pada hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pemaparan materi nih tentang aplikasi pembelajaran terbuka yang akan disampaikan oleh 3 narasumber hebat kita. Kegiatan ini akan berlangsung hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan saya sampaikan bahwa peserta wajib mendaftarkan pada kelas simpatik karena nanti sertifikatnya akan dapat di-download di akun simpatiknya masing-masing. Nah, kemudian akan mengisi absen kehadiran dan mengisi form evaluasi pada link yang akan saya share di kolom chat. Jadi nanti link untuk absensi kehadiran akan kita share di link chat ya. Selanjutnya untuk update rilis sertifikat akan diinformasikan melalui sosial media Rumah Belajar. Jadi silahkan Bapak Ibu Guru semuanya untuk ikuti sosial media Rumah Belajar di Facebook, Instagram, dan tentunya di YouTube-nya juga. Dan selanjutnya yaitu pertanyaan-pertanyaan seputar materi kegiatan dapat dituliskan melalui kolom chat yang diperuntukkan kepada all panelis ya, atau dengan cara mengklik raise hand. Nanti akan kita aktifkan mikrofonnya untuk dapat berinteraksi langsung kepada para narasumber kita. Baiklah, di sini kita sudah hadir 3 narasumber hebat kita pada hari ini. Yang pertama yaitu ada Bapak Dr. Abi Sujak MSc, beliau adalah PTP Media Pusdatin Kemdikbud. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Kabar baik, Mbak Esmi. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Selanjutnya ada narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Mirwan Saputra, Sarjana Pendidikan Profesi Guru. Beliau adalah Duta Rumah Belajar 2019 Provinsi Lampung, dan beliau mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di SMPN 7 Mesuji. Apa kabar Pak Mirwan? Sehat Alhamdulillah Bu Ismi. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya di satu room Sapa DRB ya. Senang ya, Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya narasumber selanjutnya yaitu Bapak Asep Panji-Lesmana. Beliau adalah Duta Rumah Belajar tahun 2019 Provinsi Jawa Barat, dan beliau mengajar mata pelajaran bahasa Sunda di SMAN 2 Depok. Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi Mbak Ismi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Mbak Ismi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Oke, sepertinya ini para narasumber sudah siap semua untuk menyampaikan materinya. Langsung saja kita ke narasumber pertama, yaitu Bapak Dr. Abi Sujak MSc. Kepada Bapak Abi, silahkan untuk menyampaikan materinya, Pak. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih Mbak Esmi. Terima kasih pada para Duta Rumah Belajar yang sudah bersama-sama kita. Juga kepada Mas Mirwan dan Pak Asep ya, yang nanti akan
Mohon izin pada host untuk bisa share screen dari saya. Apakah screen saya sudah bisa dilihat ya, Mbak Ismi? Sudah Pak, sudah aman, sudah bisa terlihat di sini. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu Guru, Duta Rumah Belajar, dan semua yang sudah berkenan hadir pagi ini, izinkan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai Open Education Resources, yaitu sumber belajar yang bersifat terbuka, bisa digunakan oleh siapapun, dan umumnya ini bersifat gratis, ya. Jadi ciri khas Open Education Resources itu bersifat gratis. Nah, sekilas mengenai sejarah Open Education Resources. Jadi dulu perkembangannya tahun 2007 itu ada suatu kegiatan besar ya, yaitu ada universitas terbuka yang waktu itu ingin mengembangkan yang namanya open learning. Jadi pembelajaran itu harus diusahakan bisa terbuka untuk siapa saja, bisa diakses oleh siapa saja. Nah, pada saat yang sama juga itu ada ide untuk membuka sumber belajar yang bersifat terbuka bagi siapapun. Jadi ini di ujung ini ada dua gerakan besar di dunia internasional. Kemudian juga dipacu oleh Khan Academy yang mempublikasikan video-video dan materi pembelajaran yang bisa diakses oleh siapapun dan secara gratis. Nah, ini memotivasi muncullah yang disebut dengan MOOC, yaitu singkatan dari Massive Open Online Course. Jadi ini Massive Open Online Course ini merupakan gagasan yang berkembang, yaitu melanjutkan bagaimana supaya sumber pembelajaran terbuka ini bisa juga digunakan untuk training-training, untuk kursus-kursus, bahkan juga untuk mata kuliah, dan juga materi pembelajaran bagi siapapun. Begitu. Nah, kemudian dari sini muncullah beberapa penyelenggara MOOC, yaitu ada Udacity, Coursera, edX, VClearn. Nah, dan sekarang bertambah lagi di Indonesia, misalnya ada Indonesia X, ya. Kemudian di sini nanti akan kita jumpai juga rumahbelajar.id, nanti akan saya tampilkan, yang itu dikelola oleh Kemdikbud, dalam hal ini keseharian dikelola oleh Pusdatin, yang dulu namanya Pustekom Kemdikbud. Nah, kemudian dari sini muncullah kemudian pembelajaran yang disebut dengan ada nano degrees, ada micro learning, ada micro credential, corporate training. Kemudian muncul lagi atas dasar evaluasi tentang kekuatan dan kelemahan, muncullah sekarang blended, campuran antara course dengan degree. Kemudian ada hybrid open and distance course. Nah, ini adalah gerakan-gerakan yang intinya adalah semangat untuk bisa meningkatkan kecerdasan bagi penduduk di dunia ini sebanyak-banyaknya. Jadi sekarang sudah mulai berkembang pesat. Nah, yang penting di sini nanti akan saya tunjukkan mengenai Open Education Resources, tapi yang penting di sini kuncinya adalah mengenai copyright. Jadi ketika kita ingin menyiapkan model pembelajaran yang bersifat terbuka, materi yang bersifat bisa diakses oleh siapapun, kemudian di sini bagaimana mengenai copyright-nya. Nah, ini kalau kawan-kawan menjumpai simbol seperti ini, berarti itu ada copyright yang bisa memiliki makna bermacam-macam. Yang paling gampang ditandai adalah yang ini. Yang di sini nih, berarti ini copyright-nya ini bersifat terbuka ini.
Yang ini saja yang tandai ya. Ini hanya ada 2 lingkaran di sini. Nah ini, tetapi yang lain-lain nanti ada maknanya. Nah ini, jadi misalnya sisi bayi yang di sini. Sisi bayi ini boleh menyalin, bahkan boleh mengkomersialkan, asalkan boleh menyalin, boleh memodifikasi, boleh mengkomersialkan, asalkan memberikan apresiasi pemiliknya ini awalnya yang menuliskan ini siapa. Tetapi ada juga yang sisi by ND, yaitu yang di sini, sisi by ND. Boleh menyalin, tidak boleh mengubah isi, dan harus menuliskan nama pemilik asli. Ada juga sisi by NC. Sisi by NC ini, yang di sini, ini boleh menyalin untuk tujuan non-komersial. Jadi yang penting tidak untuk komersial, silahkan disalin. Nah, kemudian by SE, yang by SE ini boleh mendistribusikan karya turunan asalkan di bawah satu sumber. Misalnya kalau ngambil memodifikasi dari sumber HBO, nah nanti juga harus semuanya bersumber dari HBO. Kalau ada yang ditambah-tambah dengan sumber lain, nanti itu tidak memenuhi ketentuan atau disebut melanggar hak cipta. Kemudian by NCSA, yaitu gabungan antara ini NC dengan SE. Dengan SE yaitu boleh menyalin, boleh membagikan, boleh memodifikasi, dan untuk tujuan yang non komersial. Nah, yang terakhir by NCND yang ada di sini ini, ya, jadi ada tanda-tanda apanya ini, nggak boleh dolarnya dicentang ini, berarti di sini nggak boleh untuk komersial ya. Jadi lisensi yang paling ketat itu di sini, sisi by NCND ini. Boleh unduh, boleh membagikan, tapi harus menyebut pemilik asli ya. Nah, jadi itu tidak boleh di sini memodifikasi, tidak boleh di sini. Nah, jadi itu beberapa yang penting. Kemudian ini contoh-contoh OER yang ada di Indonesia, misalnya rumahbelajar.id. Ini dikelola oleh Pusdatin. Kemudian ada juga Indonesia X.id. Ini berisi kursus-kursus daring yang yang ada dikelola di Indonesia oleh beberapa profesional. Kemudian ada juga mooc.simolek.org. Kemudian ada juga BSE, buku sekolah elektronik Kemdikbud.go.id, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, ini contoh alamat OER di dunia, terutama ini yang ingin saya sampaikan di sini. Ketika ada Open Education Resources, permasalahannya itu, tantangannya itu yang banyak mengembangkan ini yang berbahasa Inggris, dari mereka-mereka dimanapun yang berbahasa Inggris. Sehingga kalau kita tidak mengikutinya atau keterbatasan bahasa Inggris atau tidak bekerja sama dengan siapapun yang bisa berbahasa Inggris, ini lantas ke depan ini kesenjangannya justru makin luas. Yang bisa bahasa Inggris menguasai pengetahuan semakin banyak, semakin tak terbatas. Yang tidak bisa bahasa Inggris nunggu kapan ada Open Education Resources yang berbahasa lokal sesuai negara masing-masing. Nah, ini contoh hub ya, hub Open Education Resources yang dikelola oleh beberapa perguruan tinggi misalnya. Ini yang ada di University of Pittsburgh. Ini saya sampaikan di sini, yang biru-biru ini, kalau kita klik, semuanya berisi sangat banyak materi dan gratis, ya, bisa diunduh gratis dengan tadi itu copyright-nya seperti apa yang perlu kita perhatikan. Ini kalau kita teruskan ke bawah terus ya, masih seperti ini. Banyak sekali sumber-sumber di sini yang ada di perpustakaan University of Pittsburgh, Amerika. Nah, muncul lagi, ini sumber-sumber lain. Nah, ini sumber-sumber, ini semua masing-masing OER, ya, khusus OER. Nah, jadi di sini kita bisa melihat sangat banyak sekali sekarang ini pengetahuan yang bersifat terbuka bagi siapapun. Ini saya berikan contoh mengenai OER yang ada di Afrika. Ya. Ini di sana juga sudah maju OER-nya. Ini misalnya di halaman pertama ini seperti ini. Nah, yang ingin saya tunjukkan tadi itu misalnya
kalau nanti kita mengirimkan materi, kemudian di sini akan muncul kreatornya ini siapa. Misalnya kreatornya ini Mirwan Saputra, atau kreatornya ini Asep Pamuji Lesmana, atau kreatornya ini Ismi Efrianti, atau DRB yang lain, atau Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian license-nya, kondisinya tadi itu pakai gambar tadi yang seperti apa. Nah, kemudian ini yang dikirim. Jadi ini dikirim kepada providernya di situ, adminnya di situ. Nah, kawan-kawan, ini contoh mengenai OER. Jadi di sini kita sangat berharap ya, bagaimana kawan-kawan yang sudah menguasai IT ini bisa membuat buku digital, kemudian dikirim kemanapun untuk bisa memperkaya OER di Indonesia. Demikian Mbak Esmi dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih Bapak Abi. Wah, ini Open Education Resources ya, ternyata sudah banyak sekali ya di luar sana Pak ya. Iya. Dan itu salah satunya harus menguasai bahasa Inggris supaya kita bisa mengakses yang sangat tidak terbatas sekali itu semua sumber-sumber pembelajarannya. Karena kalau kita nunggu sampai diterjemahkan ke bahasa Indonesia kayaknya bakalan lama itu. Atau dibentuk di MGMP, dibahas bersama juga bisa Mbak Esmi. Iya. Iya. Oke. Baiklah, terima kasih Pak Abi atas materinya. Sepertinya ini belum ada pertanyaan untuk sesi yang pertama. Ya. Kita lanjutkan saja kepada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Mirwan Saputra untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak Mirwan. Baik, terima kasih Mbak Ismi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Adi Sujak MSc dari Pusdatin Kemdikbud, kemudian Pak Asep Panji Lesmana, DRB Jawa Barat tahun 2019, kemudian moderator kita yang luar biasa, Bu Ismi Priyanti, DRB Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017, kemudian tak lupa untuk tim Sapa DRB kita yang senantiasa membackup kita, mensukseskan acara Sapa DRB, sudah berjalan 3 bulan ya Bu Ismi ya, mulai dari Sapa DRB untuk siswa, kemudian sekarang targetnya adalah untuk guru. Kemudian yang selalu memberikan motivasi dan semangat rekan-rekan DRB 2017, 18, 19 yang sudah sempat hadir dan memberikan support yang luar biasa. Kemudian yang sudah berpartisipasi ada 592 peserta untuk Sapa DRB Guru pada sesi Jumat hari ini. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk share konten terlebih dahulu. Sudah terlihat Bu Ismi? Belum Pak, belum terlihat. Belum terlihat ya? Belum. Ya, sebentar. Sudah Bu Ismi? Oke, sudah terlihat Pak. Silakan mungkin di. Oke, sip. Baik, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada yang sudah menyempatkan hadir bergabung pada webinar kali ini. Pada kesempatan kali ini, materi yang kita bahas adalah aplikasi pembelajaran terbuka bagi Bapak Ibu yang mengikuti pembatik level 1. Mungkin sebagian besar dari peserta adalah rekan-rekan guru hebat, peserta pembatik level 1 sudah tidak asing lagi dengan materi ini, yaitu aplikasi pembelajaran terbuka. Kalau diurutkan, ini adalah modul keempat. Nah, jadi hari ini kita akan coba untuk membahas terkait apa itu aplikasi pembelajaran terbuka. Terima kasih tadi Pak Abi sudah mengantarkan, memberikan pencerahan terkait OER, Open Educational Resources, sumber pembelajaran terbuka yang bisa diakses secara gratis, dan kali ini kita coba untuk membahas aplikasinya. Jadi
di dalam aplikasi nanti akan ada sumber belajar terbuka juga. Dan di sini yang akan kita bahas adalah lebih kepada produk-produk dari Pusdatin atau Kemdikbud itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti pembatik level 1 mungkin tidak asing lagi. Kita memiliki salah satu portal pembelajaran resmi, yaitu portal Rumah Belajar. Selain itu juga ada produk-produk Pusdatin lainnya yang bisa dimanfaatkan sebagai penunjang pembelajaran di kelas ataupun jarak jauh seperti saat ini secara gratis. Baik, untuk di modul ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah terkait rumah belajar, itu dibagi menjadi pembahasan terkait fitur utama, kemudian fitur pendukungnya, lalu nanti akan ada sumber belajar lainnya. Jadi kita akan coba eksplor hari ini, supaya Bapak Ibu yang mungkin ketika membaca modul belum bisa mencoba atau belum sempat mencoba, hari ini kita coba memperkenalkan kembali sehingga nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkannya untuk pembelajaran jarak jauh. Baik, kita masuk ke fitur utama dari rumah belajar itu sendiri. Ya, Bapak Ibu, saya ulangi kembali bahwa rumah belajar adalah portal pembelajaran resmi milik Kemdikbud yang dikelola dalam hal ini oleh Pusdatin, yang menyediakan bahan ajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0, dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru, baik dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Jadi, dengan menggunakan rumah belajar, ini kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Jargon ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu peserta pembatik level 1. Mungkin selama kurang lebih 2 bulan ini, dengan adanya pandemi ini, kita dipaksa untuk memanfaatkan teknologi untuk menunjang pembelajaran jarak jauh, pembelajaran secara daring. Rumah belajar hadir memberikan solusi bagi Bapak Ibu untuk dapat memperkaya konten-konten pembelajaran atau menggunakan sarana komunikasi interaksi yang ditawarkan oleh portal rumah belajar itu sendiri. Jadi untuk mengaksesnya, ini semuanya gratis. Bu Ismi, apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Di sini jelas. Ya. Saya baca chat peserta, suaranya putus-putus. Mungkin jaringan Bapak Ibu? Iya, sepertinya jaringan di pesertanya, Pak. Ya, mohon diingatkan Bu Ismi, karena saya berada di daerah Mesuji, di Lampung ini, lumayan nih sinyalnya. Jadi saya harus ke sekolah nih Bu Ismi 5. Kalau di rumah nggak bisa nih. Clear. Oh ya, siap. Nah, ini ya, Bapak Ibu, mengulang kembali bahwa semua fasilitas, fitur-fitur yang ditawarkan di portal rumah belajar semuanya gratis. Hanya cukup mengakses URL-nya belajar.kemdikbud.go.id. Oke, dan saat ini sudah hadir di mobile-nya dalam versi Android ataupun iOS. Jadi sudah makin luas jangkauannya, Bapak Ibu bisa menggunakannya menggunakan gawai apapun, baik menggunakan desktop, laptop, kemudian mobile phone masing-masing. Kemudian yang kita bahas adalah fitur utama. Jadi rumah belajar itu dibagi, fitur-fiturnya dibagi menjadi 2. Yaitu yang pertama adalah fitur utama dari rumah belajar itu sendiri. Ada sumber belajar, kemudian ada bank soal, ada lab maya, kemudian kelas digital. Kemudian untuk fitur yang pertama, apa itu sumber belajar? Ya, Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi dan mungkin sudah sering menggunakan salah satu fitur favorit menurut saya, karena fitur ini sangat dibutuhkan oleh guru ataupun siswa untuk memperkaya konten pembelajaran. Fitur ini menyajikan materi ajar sesuai dengan namanya. Bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum, materi ini disajikan secara terstruktur dengan tampilan menarik. Jadi basisnya adalah kontennya bisa berupa video, kemudian audio, ataupun ada juga yang berupa MPI atau multimedia pendidikan interaktif. Jadi Bapak Ibu tinggal mengakses, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
Ini mungkin masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Pak Adi tadi, salah satu penunjang sumber belajar terbuka yang bisa diakses karena semua bisa dimanfaatkan secara gratis. Bapak Ibu bisa menggunakannya tanpa takut harus terkendala terkait lisensi, karena Bapak Ibu cukup menggunakan, karena ini bisa digunakan secara offline, yaitu menggunakan langsung dari aplikasinya atau webnya, atau Bapak Ibu yang mungkin merasa mempunyai kendala terkait jaringan, maka Bapak Ibu bisa mengunduh terlebih dahulu. Nah, syaratnya ketika Bapak Ibu ingin mengunduh konten-konten pembelajarannya, Bapak Ibu harus login dulu, harus masuk dulu dengan akun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat akun rumah belajar, atau ketika terkendala terkait pembuatan akun, maka Bapak Ibu bisa menggunakan akun Google ataupun akun Facebook Bapak Ibu masing-masing. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu bisa dicoba untuk memperkaya konten-konten pembelajaran. Karena bisa jadi mengapa guru-guru, terutama guru-guru yang saat ini literasinya masih tergolong belum baik, mereka bukan tidak mau mengintegrasikan pembelajaran yang berbasis TIK, tapi bisa jadi mereka terkendala harus memulai dari mana. Nah, jadi rumah belajar sudah menawarkan ini semua, Bapak Ibu tinggal menggunakannya saja. Dengan harapan setelah nanti mengikuti pembatik, Bapak Ibu tidak hanya sebagai user, tetapi Bapak Ibu nanti bisa menjadi content creator. Karena saat ini pembatik level 3 sudah masuk ke tahap kreasi. Jadi Bapak Ibu peserta pembatik level 3 diharapkan nanti bisa menjadi konten kreator, memperkaya rumah belajar sehingga rumah belajar memiliki konten pembelajaran yang sangat lengkap dengan partisipasi oleh Bapak Ibu semua. Sesuai dengan namanya, rumah belajar, jadi kita yang membesarkan rumah ini karena milik kita semua. Oke, Bapak Ibu nanti di modul itu sudah ada penjelasannya, silahkan nanti Bapak Ibu bisa mengakses video tutorial bagaimana membuat akun, kemudian bagaimana mengakses portal rumah belajar, terutama fitur sumber belajar. Kemudian itu fitur yang pertama. Fitur utama yang kedua adalah bank soal. Sesuai dengan namanya, fitur ini digunakan sebagai media melakukan evaluasi secara online. Ya, jadi kalau kemarin sempat dipaparkan oleh Pak Hendri bahwa salah satu fitur yang selama periode Januari sampai Mei kemarin, salah satu fitur yang paling tinggi tingkat aksesnya adalah bank soal. Mungkin alasannya adalah karena rekan-rekan siswa atau adik-adik siswa ini merasa jenuh mungkin dengan materi-materi saja, jadi mereka bisa melatih pengetahuan mereka, mengukur pengetahuan mereka dengan memanfaatkan bank soal. Ini juga bisa diakses secara gratis, Bapak Ibu. Jadi syaratnya adalah Bapak Ibu harus memiliki akun terlebih dahulu. Begitu juga siswa. Jadi siswa harus mempunyai akun, kemudian login, lalu nanti akan bisa mengakses soal-soal yang sudah tersedia. Jadi karena di sini ada pesertanya adalah guru, jadi untuk di bank soal ini kaya atau tidaknya bank soal ini tergantung dari kita masing-masing, Bapak Ibu. Karena isi dari bank soal ini adalah karya soal-soal yang dibuat oleh Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Jadi kami mengharapkan mewakili dari Pusdatin sendiri untuk Bapak Ibu bisa memanfaatkan bank soal sebagai media untuk melakukan evaluasi secara online. Karena kelebihannya adalah soal Bapak Ibu tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh siswa, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh siswa-siswi ataupun guru lain di seluruh Indonesia. Ini namanya bank soal. Di modul juga sudah ada bagaimana cara mendaftar sampai mengerjakan soal itu sendiri. Fitur yang kedua. Oke, kita lanjut ke fitur yang ketiga, yaitu fitur laboratorium maya. Jadi, sesuai dengan namanya, fitur ini merupakan fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Jadi, fitur ini bisa menjadi salah satu solusi bagi sekolah yang mungkin terkendala terkait belum lengkapnya peralatan lab yang ada di sekolah, terutama di sini untuk
pembelajaran matematika dan IPA, ini bisa menjadi solusi. Kemudian karena kondisinya saat ini kita belajar dari rumah, mengajar dari rumah, maka bisa jadi praktikum secara nyata di laboratorium tidak bisa dilaksanakan. Maka Bapak Ibu guru, kemudian siswa tetap bisa melaksanakan percobaan ataupun penelitian melalui fitur LabMaya. Syaratnya sama Bapak Ibu, dan siswa harus memiliki akun terlebih dahulu, kemudian baru masuk ke dalam fiturnya, baru nanti akan bisa mengakses. Ini sama dengan sumber belajar, bisa digunakan secara offline ataupun online. Jadi, ketika menggunakan secara online, Bapak Ibu tidak perlu login. Tetapi ketika Bapak Ibu ingin mengunduh, tadi dijelaskan bahwa ini sudah lengkap nih, sudah ada materinya, sudah ada lembar kerja, kemudian bagaimana cara melakukan tahap-tahap percobaan, ini sudah ada semua. Tetapi untuk mengunduhnya, Bapak Ibu harus login terlebih dahulu. Silahkan dicoba Bapak Ibu untuk variasi pembelajaran supaya siswa tidak jenuh. Oke, ini untuk fitur yang ketiga. Kita lanjut ke fitur selanjutnya adalah kelas digital. Ya, kelas digital di sini sebuah Learning Management System (MLS) yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Ini bisa menjadi salah satu solusi Bapak Ibu sebagai salah satu platform yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk berinteraksi dengan siswa dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Bahkan di beberapa provinsi ini sudah ada kelas digital rumah belajar versi provinsi masing-masing. Contohnya di Provinsi Lampung, kami sudah punya kelas digital rumah belajar sendiri, namanya Smart School Lampung Berjaya. Kemudian di Bali ada Jejak Bali, kalau tidak salah di Banten ada Sabah Banten, ada yang lain di Aceh, saya lupa namanya, dan yang lain-lain itu sudah banyak versi-versi kelas digital provinsi masing-masing, tetapi tetap sama, yaitu kelas digitalnya rumah belajar. Tahapan menggunakannya adalah untuk Bapak Ibu yang ingin menggunakan kelas digital, pertama Bapak Ibu harus mendaftarkan terlebih dahulu sekolahnya sebagai penyelenggara. Tentu saja mengisi beberapa form informasi yang disediakan, nanti akan ada verifikasi. Ketika nanti sudah disetujui, maka guru akan mendaftarkan akun, bisa membuat kelas, begitu pun siswa, jadi nanti akan bisa berinteraksi. Mungkin hal ini sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu di seluruh Indonesia, ini hanya sekedar mengingatkan saja. Di modul juga sudah diberikan tutorialnya, jadi silahkan dicoba Bapak Ibu. Yang belum mencoba, ini bisa menjadi alternatif kelas digital ini sebagai interaksi atau wadah interaksi Bapak Ibu selama pandemi ini. Pembelajaran tetap bisa berjalan secara daring. Ya, begitu Bapak Ibu terkait fitur utama di rumah belajar. Tadi ada 4, mulai dari sumber belajar, kemudian bank soal, lalu ada kelas digital, lalu satunya tadi ada kelas digital, bank soal, satunya lagi adalah laboratoriumnya. Oke, itu untuk yang masuk ke fitur utama. Jadi nanti akan coba kita buka. Kita coba untuk buka bagaimana tampilan dari fitur utama ini sendiri. Karena waktunya masih lumayan nih panjang. Kita coba untuk mengakses ya, Bu Ismi ya. Halo Bu Ismi. Halo, silahkan Pak, langsung akses mungkin biar lebih real gitu. Iya, benar. Nanti kan hanya teori saja ya. Ya ini Bapak Ibu, ini tampilan dari rumah belajar. Ya, pertama yang harus kita lakukan adalah kita masukkan dulu URL-nya dengan mengetikkan belajar.kemdikbud.go.id. Nanti akan tampil halaman awal seperti ini. Kemudian, di manakah fitur utamanya? Fitur utama nanti akan langsung tampil. Ada 4 fitur utama yang tersedia, mulai dari sumber belajar, kelas digital, kemudian laboratoriumnya, dan bank soal. Oke, kita coba masuk ke sumber belajar. Tinggal klik coba sekarang. Ya, akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Bapak Ibu bisa tetap menggunakan
tanpa harus login. Tetapi kelemahannya nanti, ketika Bapak Ibu ingin mengunduh konten yang Bapak Ibu inginkan, maka Bapak Ibu tidak akan bisa melakukannya. Jadi harus masuk terlebih dahulu. Ini di pojok kanan atas, ini ada menu masuk. Nanti silahkan Bapak Ibu klik masuk. Ya, kemudian ketika Bapak Ibu sudah memiliki akun Rumah Belajar, silahkan masuk menggunakan akun Rumah Belajar. Tetapi misalnya masih terkendala ketika mendaftar, maka Bapak Ibu bisa menggunakan akun Google untuk mengakses sumber belajar. Ya, maka ketika Bapak Ibu sudah masuk ke akun Bapak Ibu, maka akan ada tampilan nama dan foto dari Bapak Ibu masing-masing. Di sini Bapak Ibu akan ditampilkan di halaman awalnya konten-konten terbaru. Kalau Bapak Ibu lihat, ini banyak yang berrompi merah. Sepertinya ini banyak dari peserta pembatik level 3 yang tahun ini, dan bisa jadi rekan-rekan guru hebat yang sudah mengupload adalah peserta pembatik level 3 tahun 2019. Jadi silakan Bapak Ibu peserta pembatik level 3 untuk menjadi konten kreator sehingga memperkaya konten pembelajaran yang ada di sumber belajar. Jadi di sini sesuai dengan kategorinya, ada bentuknya konten audio dan video, ya. Kemudian ada konten berbasis web, lalu nanti kita bisa memilih jenjang. Ini contohnya ada satu, saya buka. Ini ada video pembelajaran dari salah satu duta hebat, ya, Bu Betty Marlina. Ini baru saja menyelesaikan video pembelajarannya. Ini sangat produktif sekali, walaupun beliau dalam kondisi masih hamil besar, tetapi tetap produktif. Ini salah satu video pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduh video pembelajaran ini sehingga nanti bisa digunakan berulang. Atau ketika menggunakan HP, ya, ini langsung bisa di-share melalui media sosial yang ada. Bisa melalui Twitter, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Jangan lupa berikan komentar yang membangun sehingga para konten kreator lebih semangat lagi untuk memperkaya konten pembelajaran yang ada di sumber belajar. Ini contohnya Bapak Ibu, sekilas saja. Jadi silahkan nanti bisa diakses untuk memudahkan Bapak Ibu untuk mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran di sekolah. Baik, itu mungkin gambaran terkait sumber belajar. Jadi untuk akses yang menyeluruh, silahkan Bapak Ibu nanti bisa masuk dulu, login dulu menggunakan akun Bapak Ibu. Lalu ini ada kelas digital. Ini kelas digital Rumah Belajar, tampilannya seperti ini. Jadi yang harus Bapak Ibu lakukan pertama adalah Bapak Ibu harus mendaftar terlebih dahulu sebagai penyelenggara. Setelah berhasil, maka nanti di-approve oleh pihak pengelola, maka nanti Bapak Ibu bisa mendaftar akun sebagai guru. Nanti guru akan membuat kelas, mengisi materi, membuat modul, baru nanti siswa diminta untuk masuk ke dalam kelas Bapak Ibu. Jadi silahkan dicoba memanfaatkan kelas digital. Kemudian di sini ada fitur laboratorium maya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa fitur ini nanti bisa dimanfaatkan untuk melakukan percobaan secara virtual. Nanti silahkan lihat selengkapnya. Akan ada kategori di sini untuk jenjang SMP dan SMA sesuai dengan pelajaran matematika dan IPA. Jadi silahkan nanti dicoba yang sesuai dengan materi yang sedang Bapak Ibu ajarkan. Jadi misal setelah Bapak Ibu pilih salah satu praktikumnya, nanti akan ada di sini bahan teori, bahan LKS, atau mendownload lab maya yang bisa digunakan secara offline. Jadi nanti ini sudah tinggal digunakan. Bapak Ibu tinggal mengunduh saja, kemudian mengunduh bahan teori, mengunduh langkah-langkah untuk melakukan praktikum. Siswa bisa melaksanakan praktikum tanpa terkendala terkait kurangnya peralatan lab yang ada di sekolah. Kemudian fitur yang terakhir dari fitur utama portal Rumah Belajar yang terakhir adalah bank soal. Ya, ini dia bank soal. Jadi silakan Bapak Ibu login terlebih dahulu. Jadi di modul 1 ini hanya pengantar saja. Sudah ada nanti, kalau tidak salah di level kedua atau
level 3 nanti akan ada pembahasan modul khusus terkait bagaimana cara manfaatkan bank soal sendiri, kemudian sumber belajar sendiri. Jadi nanti silahkan kembali dibuka modulnya. Jadi di sini ada menu evaluasi, soal, dan laporan. Jadi di sini silahkan nanti baik siswa ataupun guru bisa memanfaatkan evaluasi yang ada di sumber ada di bank soal ini. Contohnya untuk kelas 7 karena saya mengajar SMP. Contohnya saya ingin mencoba evaluasi umum di kelas 7 mata pelajaran bahasa Inggris, maka silahkan dilihat, maka akan ditampilkan di sini beberapa, ada cek untuk bahasa Inggris kelas 7 sudah ada 32 evaluasi yang dibuat oleh Bapak Ibu guru di Indonesia. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengecek ketika mata pelajaran Bapak Ibu kok masih sedikit ya, itu artinya bahwa guru-guru di mata pelajaran tersebut pada jenjang tersebut itu masih diharapkan partisipasinya, sehingga nanti bank soal ini lebih kaya lagi, sehingga manfaat dari soal-soal yang Bapak Ibu buat itu tidak hanya untuk siswa sendiri, tapi bisa dimanfaatkan oleh siswa-siswi ataupun guru-guru di seluruh Indonesia. Oke, itu untuk fitur-fitur dari fitur utama dari Portal Rumah Belajar. Kita kembali lagi. Kita masuk ke fitur pendukung di rumah belajar. Jadi kalau tadi ada fitur utama, sekarang kita masuk ke fitur pendukung. Fitur pendukungnya ada 4, ya. Jadi sebenarnya ada 5. Nanti ada fitur karya bahasa dan sastra. Walaupun nanti karya bahasa dan sastra itu kalau di modul itu kami masukkan ke dalam salah satu sub fitur dari buku elektronik interaktif. Ya, jadi untuk saat ini fitur pendukung yang ada di rumah belajar, yang ada di webnya adalah ada 5. Tapi nanti rencananya ini akan disatukan. Jadi fitur karya bahasa dan sastra akan menjadi salah satu sub dari fitur buku elektronik interaktif. Apa itu buku elektronik interaktif? Seperti yang disampaikan oleh Pak Abi tadi, ini mewakili dari BSE Kemdikbud. Jadi Bapak Ibu guru, siswa yang terkendala terkait mencari BSE di web lain, mungkin kita akan terkendala terkait versi atau revisi terbaru mungkin. Kalau di sini di BSE atau menu buku elektronik interaktif ini, insya Allah yang akan ditampilkan adalah buku-buku BSE revisi terbaru. Jadi pengalaman saya ketika mencari BSE di web bebas, maka kita akan disibukkan dengan berbagai iklan ya, walaupun ujung-ujungnya nanti apa yang kita cari akan berbeda dengan yang kita dapatkan. Tetapi dengan fitur yang ada di Portal Rumah Belajar, yaitu buku elektronik interaktif, Bapak Ibu cukup hanya membuat akun, kemudian ketika sudah ada akun masuk, Bapak Ibu sudah tinggal mengunduh saja buku elektronik interaktif yang tersedia. Ya, jadi nanti akan kita coba akses apa saja yang ada di buku elektronik interaktif. Lalu yang kedua, di sini ada fitur peta budaya, yaitu fitur kumpulan budaya di seluruh Indonesia, disajikan dalam bentuk gambar, video, animasi, dan permainan atau game online. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan media literasi, berkaya literasi. Halo, Pak Heri Setiawan, gimana? Bu Ismi, suara saya jelas, Bu? Jelas sekali, Pak. Di sini clear. Okay. Siap. Oke, ini peta budaya bisa dimanfaatkan untuk guru-guru yang mengajar sosial ya. Jadi untuk bisa memperkaya literasi yang ada pada siswa, jadi nanti bisa dimanfaatkan dengan mengakses peta budaya. Karena di sini ada kumpulan berbagai budaya yang ada di Indonesia, yaitu bentuknya bisa berupa gambar, video, animasi, ataupun media interaktif. Kemudian fitur selanjutnya adalah fitur wahana jelajah angkasa, yaitu sebuah fitur yang memfasilitasi Bapak Ibu untuk melakukan penjelajahan angkasa, yaitu sebuah laboratorium mini untuk mengamati jagat raya melalui gambar-gambar yang diambil dari repositori organisasi penjelajahan luar angkasa atau Amerika Serikat. Jadi di modul itu sudah ada
videonya, silahkan nanti Bapak Ibu bisa menyimak video tersebut untuk mengetahui apa saja yang bisa dimanfaatkan, apa saja yang bisa didapatkan ketika mengakses fitur wahana jelajah angkasa. Selanjutnya, ini mungkin yang sudah sangat tidak asing lagi bagi peserta, terutama peserta pembatik 2020, yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan atau fitur PKB. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Abi, banyak tadi ada Indonesia.id dan seterusnya, ada MOOC. Kita di Pusdatin ada fitur khusus tersendiri untuk mewadahi, untuk memfasilitasi Bapak Ibu untuk mengembangkan kompetensinya, terutama yang berhubungan dengan TIK. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi, kami tekankan bahwa akun simpatik Bapak Ibu tidak hanya sekedar digunakan untuk pembatik saja, tetapi akun ini berlaku seumur hidup. Jadi Bapak Ibu tetap bisa menggunakan ketika Bapak Ibu masih ingat username atau email dan sandinya atau passwordnya, maka Bapak Ibu bisa menggunakannya ketika Bapak Ibu ingin mengikuti bisa pelatihan, bisa seminar atau lomba yang informasinya disajikan atau disediakan di fitur atau di menu pelatihan yang ada di akun simpatik. Jadi contohnya karena Sapa DRB webinar kali ini diselenggarakan oleh Pusdatin Kemdikbud, maka Bapak Ibu harus mendaftar atau mengakses fitur atau mendaftar pada akun simpatik melalui fitur PKB. Jadi nanti segala hal, informasi terkait sertifikat, kelulusan, dan lain-lain itu Bapak Ibu bisa dapatkan melalui fitur ini. Jadi harapan kami bahwa Bapak Ibu setelah nanti mengikuti selesai pembatik ini, maka tetap diakses fitur PKB karena akan banyak informasi di sana. Ya, bisa jadi seminar, kemudian perlombaan, ataupun pelatihan-pelatihan yang diadakan, baik secara offline nanti, tatap muka ketika nanti sudah tidak ada pandemi lagi, ataupun secara online. Jadi Bapak Ibu tetap bisa mengupgrade diri, walaupun di pelosok negeri sekalipun. Jadi contohnya saya dari Mesuji, agak susah nih ketika harus keluar, ketika harus ke kota ya, tapi saya tetap bisa memanfaatkan fitur PKB ini untuk tetap mengupgrade diri melalui pelatihan-pelatihan yang bersifatnya adalah online. Oke, itu untuk fitur pendukungnya. Coba untuk kita akses terlebih dahulu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu masuk ke akun atau masuk ke portal Rumah Belajar, maka di bagian bawah akan ada lihat selengkapnya. Jadi untuk fitur utama itu langsung terlihat ya. Contohnya ada kelas digital, sumber belajar, lab maya, dan bank soal. Nah untuk fitur pendukung ada lihat selengkapnya. Ya, di sini ada peta budaya, BSE atau tadi buku elektronik interaktif, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu akses, eksplor sendiri. Mudah-mudahan fitur-fitur pendukung ini juga bisa memperkaya atau memudahkan Bapak Ibu untuk mengintegrasikan TIK di kelas agar pembelajaran Bapak Ibu tidak hanya menjadi pembelajaran yang konvensional, tapi juga bisa mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dua hal atau 2 poin dari modul keempat, yaitu aplikasi pembelajaran terbuka, yaitu portal Rumah Belajar, baik dari fitur utama dan fitur pendukung. Selanjutnya, untuk sumber belajar lainnya akan disampaikan oleh narasumber kedua, yaitu Pak Asep Panjilesmana. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Mirwan Saputra atas materinya yang sangat bermanfaat sekali ini. Sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom chat ini Pak, tapi kita tahan dulu karena ini materinya masih terus berlanjut dengan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pak Asep tentang sumber belajar lainnya. Jadi nanti kita sekaligus untuk tanya jawab sekalian ya materinya ya. Oke, silakan Pak Asep, silakan dilanjutkan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya tes suara dulu, Mbak Ismi, apakah suara saya terdengar jelas? Aman, jelas Pak. Aman, oke.
Yang kami hormati Pak Abi Sujak, MSc selaku PTP Pusdatin. Yang kami hormati Pak Mirwan Saputra, Duta Rumah Belajar Provinsi Lampung 2019. Yang kami hormati Mbak Ismi selaku moderator maksud saya. Yang kami hormati Mas Gama dan tim Pusdatin lainnya yang bertugas sebagai host dan tim Sapa DRB kali ini. Yang kami hormati teman-teman, rekan-rekan Duta Rumah Belajar 2017, 2018, dan 2019. Terima kasih sudah hadir. Dan yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat, sahabat rumah belajar yang sudah berkenan hadir di pagi hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul di acara pagi hari ini. Baik, sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya untuk share konten. Nanti saya tes dulu ya Mbak Ismi. Apakah sudah terlihat Mbak Ismi? Belum ya? Oke, masih loading sepertinya. Oke, sudah terlihat, Pak. Oke, baik. Bapak dan Ibu, sebelum melanjutkan presentasi tentang rumah belajar kali ini, saya ingin menambahkan sekilas tentang rumah belajar, yaitu rumah belajar juga memiliki sosial media, Bapak dan Ibu ya. Artinya kita kan masing-masing saat ini orang Indonesia itu senang sekali menggunakan sosial media, entah itu YouTube, entah itu Instagram, entah itu Facebook ya. Jadi Bapak dan Ibu, seandainya Bapak dan Ibu tidak memiliki waktu untuk mengakses aplikasi, Bapak dan Ibu juga bisa memfollow sosial media rumah belajar. Yang pertama mungkin ada sosial media yang paling populer, yaitu sosial media Facebook ya. Facebook ya. Sebentar, saya tampilkan dulu. Ya, ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini adalah Facebook Komunitas Rumah Belajar Kemdikbud. Sudah ada 34.000 anggota, Bapak dan Ibu bisa bergabung di sini. Kemudian yang kedua ada Instagram Rumah Belajar dengan alamat belajar.kemdikbud. Bapak dan Ibu juga bisa memfollow dan akan mendapatkan update informasi terbaru. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalkan tidak tahu informasi ada Sapa DRB terbaru, kalau follow akun Instagramnya, insya Allah tidak akan kelewatan. Karena pasti di posting gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa subscribe YouTube-nya. Ini YouTube-nya sudah 29.000 subscriber. Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan rekaman Sapa DRB yang mungkin misalkan Bapak dan Ibu terlewat, bisa dilihat di sini. Atau Bapak dan Ibu mau melihat live-nya di YouTube, YouTube itu juga bisa gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu ketiga sosial media ini sangat mendukung sekali rumah belajar, terutama ketika kegiatan-kegiatan rumah belajar atau Pusdatin sedang melakukan live event seperti sekarang, seperti kegiatan Sapa DRB. Baik, saya akan beralih atau lanjutkan lagi presentasinya tadi. Ya, tadi sudah sampai sumber belajar. Ya, kita sekarang ke sumber belajar lainnya. Kalau tadi Bapak dan Ibu sudah mendapatkan paparan tentang rumah belajar, di dalamnya ada fitur apa saja, ada fitur utama dan ada fitur pendukung. Nah, sekarang di materi yang selanjutnya kita juga akan membahas sumber belajar lainnya ya. Sumber belajar lainnya itu apa saja sih yang ada di layanan rumah belajar?
Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa ya, ada radio edukasi, edukasi, PKP, TV edukasi, kursus daring dan lain-lain. Kita akan bahas satu persatu apa sih layanan-layanan ini gitu dan apa manfaatnya untuk pendidikan. Ya, terutama untuk kegiatan kita sebagai guru sehari-hari di kelas ataupun secara daring. Nah, yang pertama adalah radio edukasi. Radio edukasi merupakan web pembelajaran berbasis audio untuk jenjang PAUD, SD, SMP, guru, dan tunanetra yang dikembangkan oleh BPM RPK atau Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, itu yang pertama tentang radio edukasi. Kemudian ada M-edukasi dengan slogan belajar cepat tanpa sekat. Ya, M-edukasi ini merupakan web pembelajaran berbasis multimedia yang dikembangkan oleh BPMPK atau Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan. BPMPK telah mengembangkan ribuan konten multimedia pembelajaran dan dapat diunduh melalui laman m-stripedukasi.kemdikbud.go.id/m-edukasi. Lalu selanjutnya ada TV edukasi dengan slogan santun dan mencerdaskan. Televisi edukasi merupakan salah satu layanan pendidikan yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemdikbud. Laman TV edukasi dapat diakses melalui alamat tve.kemdikbud.go.id. Pada laman ini tersedia video pembelajaran yang dapat dimanfaatkan secara offline, ya, serta siaran televisi yang dapat disaksikan langsung atau live. Nah, Bapak dan Ibu, TV edukasi ini saat ini juga berkembang sangat cepat, gitu ya. Jadi untuk yang terbaru, Bapak dan Ibu bisa mengakses TV edukasi ini pada layanan Maxstream Telkomsel. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah mengakses Maxstream, Bapak dan Ibu tinggal ketikkan saja TV edukasi maka akan muncul. Jadi Bapak dan Ibu tidak harus menonton menggunakan televisi atau melakukan streaming langsung di web browser, tapi kalau ada Maxstream, Bapak dan Ibu bisa langsung menontonnya melalui aplikasi Maxstream. Dan TV edukasi ini juga selain di Maxstream memiliki jaringan yang cukup luas, yaitu juga bisa disaksikan di YouTube, ya, ada live-nya di UCTV, ya, TV berlangganan, di video layanan seperti Maxstream, ya, video, dan di Maxstream tentunya. Kemudian juga ada di layanan satelit, ya, Ninmedia. Jadi Ninmedia ini menggunakan jaringan Ku-band parabola, ya, parabola kecil piringan. Jadi ini gratis, bisa diakses di seluruh Indonesia. Dan satelit Palapa C-band, ya, menggunakan parabola jaring yang besar biasanya untuk yang C-band ini. Dan dua kunci ini, Ninmedia dan di Palapa C-band ini tentunya bisa menjangkau seluruh Indonesia, ya, bahkan di pelosok sekalipun, karena parabola ini sangat luas jangkauannya karena menggunakan satelit dan tanpa harus menggunakan pulsa. Baik, kita lanjutkan. Nah, fitur yang selanjutnya adalah PKP atau peningkatan kompetensi pembelajaran. PKP ini mungkin Bapak dan Ibu sudah paham, sudah akrab, ya, yaitu program peningkatan kompetensi pembelajaran. Merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau yang kita kenal dengan HOTS, High Order Thinking Skill. Kita lanjut, ya. Nah, kemudian ada sumber belajar lainnya, ya. Sumber belajar lainnya itu yang pertama ada pembelajaran inovatif dan yang kedua ada pena rumah belajar. Apa sih pembelajaran inovatif dan pena ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, pembelajaran inovatif ini adalah sebuah laman pembelajaran yang membantu guru untuk menerapkan model-model pembelajaran inovatif di kelas. Halaman ini menyajikan video-video tutorial bagaimana menerapkan model-model pembelajaran inovatif.
contoh-contoh RPP yang menerapkan model-model pembelajaran inovatif, ya, dan panggilan konferensi atau call conference tentang pembelajaran inovatif. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu memerlukan referensi bagaimana sih ketika kita mengajar menggunakan metode tertentu, ya, apakah itu blended learning, apakah itu metode yang lain. Nah, di pembelajaran inovatif ini, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan tutorialnya, mendapatkan video bagaimana langkah-langkahnya. Sehingga Bapak dan Ibu ketika nanti di kelas itu tidak bingung gitu. Karena kita sudah menonton dulu nih tata cara atau panduan atau langkah-langkah yang mungkin sudah sesuai ya, sangat sesuai dengan ketentuan gitu ya. Nah, apa saja sih yang ada di dalam pembelajaran inovatif itu? Salah satunya contohnya ada alur pembelajaran model discovery learning, ada alur pembelajaran model project based learning, ada model SOLE, ada game edukatif, dan masih banyak lagi. Jadi silakan saja diakses di sumber belajar lainnya, yaitu tepatnya di pembelajaran inovatif. Ya. Dan lamannya itu bisa diakses di aplikasi ya, aplikasi rumah belajar ada di tautannya. Oke, lanjut kita ke Pena ya. Nah, Pena ini adalah blog rumah belajar yang menyajikan berita, opini atau artikel terkait pendidikan. Blog ini menjadi sarana bagi sahabat untuk dapat mempublikasikan tulisan yang telah dibuat. Jadi kalau Bapak dan Ibu senang menulis ya, Bapak dan Ibu bisa menulis di blog ya. Bedanya apa sih Bapak dan Ibu ketika kita menulis di blog ini dengan blog misalkan Blogspot atau WordPress gitu ya. Sama-sama menulis, semuanya tersampaikan kepada audiens, sama-sama tersampaikan kepada masyarakat ya. Namun bedanya kalau di blog Pena ini tentunya ini alamatnya juga spesial Bapak dan Ibu ya. Karena alamatnya akhirannya adalah akhiran Kemdikbud ya. Ya, jadi beda dengan kita menulis di Blogspot gitu kan, alamatnya juga kan nama kita .blogspot gitu atau nama kita .wordpress gitu. Baik secara prestis tulisan maupun secara lingkungan tulisannya itu akan sangat berbeda karena untuk lingkungan Pena ini tentunya akan berkisar tentang seputar dunia pendidikan ya. Jadi Bapak dan Ibu yang senang menulis, silahkan mendaftar di Pena Rumah Belajar. Baik, kita lanjut ke sarana pembelajaran daring lainnya, yaitu berdasarkan surat edaran Mendikbud pada bulan Maret 2020 bahwa pembelajaran secara daring itu bisa menggunakan beberapa layanan yaitu ada Rumah Belajar, ada Google Suite for Education, ada Office 365, Ruang Guru, Genius, Kelas Pintar, Kuiper, dan Sekolahmu. Ya, ini adalah pilihan ya. Tapi tentunya kita sebagai guru tentunya juga kalau mau mencari sumber belajar yang paling pas itu tentunya ada di Rumah Belajar. Karena apa? Karena Rumah Belajar itu selain kontennya gratis, Rumah Belajar itu yang membuat konten itu adalah guru-guru, teman-teman kita sendiri. Bahkan kita sekalipun bisa berkontribusi di situ ya. Bapak dan Ibu bisa membuat video pembelajaran, bisa diupload dan bisa dinikmati baik oleh siswa maupun oleh teman-teman guru lainnya. Ya, itulah keistimewaan Rumah Belajar ya. Karena dari guru dan oleh guru gitu ya. Untuk siapa? Untuk kita semua, untuk siswa dan untuk masyarakat lain. Oke, Bapak dan Ibu, sepertinya presentasinya sudah selesai, namun saya akan mensimulasikan dulu kalau Bapak dan Ibu ingin mengakses layanan seperti tadi, seperti apa gitu ya. Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana cara untuk mengakses misalkan TVA gitu ya. Oke ya, sebentar saya konekkan dulu. Mungkin Mbak Ismi sambil kita ngobrol, Mbak Ismi bisa mendengar suara saya, Mbak Ismi? Jelas, bisa sekali Pak Mbak Ismi, saya akan mensimulasikan nih bagaimana cara mengakses TV edukasi menggunakan HP kita nih, Mbak Ismi. Oh iya, udah ada aplikasi ya? Iya, mudah-mudahan ini kita bisa mencobanya dengan lancar gitu ya. Kita akan mengakses menggunakan Maxstream ya, Bapak dan Ibu ya.
Kita konekkan dulu HP kita ke notebooknya ya. Kita konekkan HP-nya ke notebooknya menggunakan aplikasi yang gratis di Windows sudah ada ya. Oke. Kemudian kita akan klik ya. Ini. Nah, connecting nih, connecting. Ya, Bapak dan Ibu, Maxstream itu adalah aplikasi yang gratis ya, Bapak dan Ibu juga bisa menginstalnya langsung di Play Store. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir apakah itu berbayar atau tidak. Ini jelas tidak berbayar karena apa? Karena aplikasi ini memang walaupun memang dari Telkomsel tapi bisa dinikmati secara gratis. Adapun di dalamnya konten berbayar, kalaupun kita tidak tidak menggunakannya itu tidak masalah. Connecting sepertinya. Baik, Mbak Ismi, sepertinya masih connecting. Jadi nanti saja kalau misalkan ada waktu nanti kita coba sambil sesi diskusi atau ada pertanyaan. Untuk pemaparan dari saya kurang lebihnya dicukupkan sampai di sini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Mbak Ismi. Oke, terima kasih Pak Asep. Ini materinya sangat bagus sekali. Ternyata selain Rumah Belajar, Pusdatin Kemdikbud itu juga punya produk-produk yang lainnya seperti M-Edukasi, TV Edukasi, kemudian ada pena juga, dan juga pembelajaran inovatif yang lainnya. Jadi banyak ya produk-produk dari Kemdikbud yang bisa guru-guru akses sebagai media pembelajaran di kelasnya. Baiklah, ini karena pertanyaan udah banyak sekali nih Pak. Saya sampai bingung nih mau pilih mulai dari mana ini pertanyaannya. Mungkin kita bisa mulai dari yang materi pertama tadi ya, pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Arti Gonia dari SMPN 4 Pangarangan. Dia bertanya, apakah Rumah Belajar masuk ke dalam OER, Open Education Resources? Nah, mungkin Pak Abi. Halo Pak Abi. Apakah Pak Abi masih di room? Masih. Ya. Nah ini Pak, ada pertanyaan nih, apakah Rumah Belajar itu masuk ke dalam Open Education Resources, Pak? Betul, jadi Rumah Belajar ini Open Education Resources bisa diakses oleh siapapun, bisa juga diunduh oleh siapapun dan gratis. Ya betul, jadi Rumah Belajar itu masuk ke Open Education Resources. Jadi bisa diakses oleh siapapun ada rumahbelajar.id. Di situ kita kembangkan juga untuk dunia internasional. Kita ingin berbuat sesuatu untuk internasional Indonesia dan Asia Tenggara. Jadi di situ banyak materi-materi dari mana-mana yang sudah sempat terkumpul di OER rumahbelajar.id. Silakan dikunjungi ya. Nah ini Pak, sekalian ada pertanyaan juga nih. Ada sebuah pertanyaan, dia bertanya seperti ini. Di dalam Rumah Belajar ada video-video pembelajaran yang bisa diakses dan juga bisa di-download. Nah, Ibu ini ingin mengedit video tersebut. Apakah boleh Pak? Bagaimana nih tentang copyright-nya, hak ciptanya seperti apa? Iya. Di situ sudah mulai ada pembuatan kode copyright, tetapi saya rasa belum selesai ya. Untuk sementara ini ya policy-nya masih silakan diunduh dan digunakan begitu ya.
Jadi boleh-boleh saja Pak ya, silahkan diunduh. Silakan Selama itu diunduh dan digunakan untuk hal yang bermanfaat Pak ya. Seperti Ya, itu. silakan diunduh dan digunakan. Ya. Terima kasih Pak Abi atas jawabannya. Mencerahkan sekali. Selanjutnya ada pertanyaan. Ini mungkin untuk Pak Mirwan dari M. Alwi Mujahid dari SMK IT Al-Kasyaf. Beliau bertanya, saya sempat mendaftarkan sekolah saya sebagai penyelenggara untuk membuka rumah belajar. Namun sampai saat ini belum ada email konfirmasi. Bagaimana solusinya? Iya. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari siapa? Dari Muhammad Alwi Mujahid, SMK IT Al-Kasyaf. Oh iya, terima kasih pertanyaannya Pak Alwi ya. Terkait apa ya? Di approve-nya. Sepertinya penyelenggara di kelas maya deh. Kalau rumah belajar kan tidak perlu adanya approve gitu ya. Iya. Jadi terima kasih Pak Alwi ini sudah mencoba untuk memanfaatkan salah satu fitur rumah belajar yaitu kelas maya atau kelas digital. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang saya baca. Yang mana yang benar nih, yang kelas maya atau kelas digital? Jadi sama saja, walaupun ada perbedaan, tapi intinya juga sama, yaitu media interaktif atau komunikasi antara guru dan siswa. Jadi jangan bingung Bapak Ibu, sama saja. Ada kelas digital, ada kelas maya, intinya satu. Jadi coba kami sampaikan ya ke pihak pengelola supaya nanti bisa dipilih salah satu saja gitu. Jadi untuk prosesnya memang seperti itu Pak Alwi. Jadi setelah Bapak mendaftar sebagai penyelenggara, nanti akan ada proses validasi dari pihak teknisi atau pihak dari Pusdatin sendiri untuk disetujui atau tidak. Jadi setahu saya itu tidak ada konfirmasi ke email. Jadi langsung saja cek saja Pak. Jadi nanti ketika nanti Bapak Ibu Bapak maksudnya sudah bisa login menggunakan akun, karena nanti ketika mendaftar kan nanti kita menggunakan user ID, ID user, kemudian menggunakan sandi, maka silahkan digunakan saja di situ, nanti akan ada keterangannya. Karena beberapa kali saya mendaftarkan sekolah penyelenggara, maka saya tidak diberikan konfirmasi melalui email. Jadi langsung saya dicek Pak, nanti ketika Bapak sudah bisa login menggunakan akun penyelenggara, karena nanti akan ada 3 jenis akun. Jadi akun penyelenggara, karena kita akan membuat kelas, berarti kita harus punya sekolah dulu nih. Jadi akun penyelenggara ini nanti yang akan bisa memantau seluruh aktivitas guru, kemudian aktivitas siswa. Jadi ini adminnya lah, admin dari sekolah tersebut. Setelah nanti akun sekolah ini sudah divalidasi, sudah diterima, maka nanti langkah selanjutnya baru guru-guru membuat akun kembali. Nah, setelah nanti membuat akun, kita perlu validasi lagi, karena cukup 1 kali saja. Ketika sekolah sudah terdaftar, maka nanti guru sekolah tersebut silahkan sebanyak-banyaknya bisa mendaftar, kemudian bisa membuat kelas, begitu pula juga siswa. Jadi terkait masalah waktu, berapa lama ini tergantung dari pihak Pusdatin. Mungkin bisa jadi karena banyak yang mendaftar, jadi proses validasinya agak lambat, terutama masa pandemi ya, Bu Ismi ya. Iya, betul sekali. Banyak sehingga harus detail, karena harus dicek terlebih dahulu apakah data yang diberikannya sudah benar melalui NISN dan seterusnya. Jangan sampai nanti sekolah tersebut tidak ada, tetapi dibuat ada gitu, sehingga harus ada validasi. Jadi untuk waktunya itu biasanya itu 1-3 hari. Tapi kalau misalnya nanti bisa sampai seminggu, mohon maaf Pak Alwi, bisa jadi karena kesibukan atau karena panjangnya antrian dari pendaftar dari penyelenggara kelas digital itu sendiri. Jadi nanti akan coba kami sampaikan supaya nanti akan dicek kembali. Tapi untuk pengecekan apakah sudah di-approve atau belum, silakan nanti sering login saja. Sudah ada keterangannya diterima. Begitu Bu Ismi. Iya, terima kasih. Jadi karena saat ini lagi padat-padatnya nih penggunaan kelas digital atau kelas maya itu lagi banyak, mungkin akan ada terjadi antri yang sangat panjang gitu. Jadi mohon bersabar. Dan mungkin bisa saya tambahkan, bisa menghubungi Duta Rumah Belajar provinsinya masing-masing Pak ya.
Iya, benar. Ini bisa untuk membantu. Apalagi kalau misalnya ini juga ada pertanyaan nih, bagaimana ini jika ada kendala dalam menggunakan rumah belajar, kami bisa menghubungi siapa untuk kontak personnya. Nah, bisa menghubungi Duta Rumah Belajar masing-masing provinsinya, Pak ya. Iya, bisa. Pastinya Duta Rumah Belajar semua provinsi siap untuk membantu nih. Siap, Bu. Oke, selanjutnya ini masih tentang kelas maya atau kelas digital nih Pak. Ada yang bertanya, ID user itu didapatkan dari mana? Nah, bagaimana Pak Asep atau saya yang menjawab nih? Boleh kedua-duanya mungkin Pak Mirman atau Pak Asep. ID user itu didapatkan dari mana? Kayaknya ada yang bingung ini antara ID user sama username gitu ya? Sekalian menjawab, jadi ID user dan sandi itu nanti didapat ketika Bapak Ibu mendaftar. Jadi nanti baik penyelenggara sebagai guru atau sebagai siswa nanti akan punya ID user masing-masing. Dan ID user ini sama seperti halnya kita membuat sosial media, yang membuat adalah kita sendiri, Bu. Jadi nanti diharap diingat yang paling penting, karena beberapa kali pengalaman memberikan sosialisasi kelas digital Smart School Lampung Berjaya begitu. Guru diingatkan bahwa ketika menuliskan ID user, kemudian sandi, mohon dicatat. Tapi karena PD di input saja, ya baru selesai, sudah lupa. Nah, ya, walaupun data yang lain memang penting, tapi yang paling vital, yang paling penting adalah tadi ID user dan sandi. Dan itu didapat dari mana? Ya Bapak Ibu yang membuat sendiri. Jadi nanti silakan Bapak Ibu mengcustom ID user masing-masing, baik sebagai sekolah, ataupun sebagai guru, atau sebagai siswa. Jadi, sama seperti kita membuat sosial media, bisa menggunakan nama asli, nama SMP asli, kombinasi angka dan huruf, dan lain-lain. Yang paling penting harus tetap ingat. Karena kalau ID usernya lupa, ya kesulitan ketika mengakses kembali. Begitu, Bu Is. Betul sekali. Karena kalau misalnya lupa password atau username, ya itulah kunci untuk masuknya gitu. Kalau nggak ada kuncinya, ya mau gimana mau masuk. Jadi perlu diingat. Nah, kemudian ini ada pertanyaan, mungkin Pak Asep atau Pak Mirwan bisa jawab. Apakah video pembelajaran atau media interaktif pembelajaran yang ada di rumah belajar, sumber belajar itu, apakah hanya peserta level 3 saja yang boleh untuk mengupload? Nah, silakan Bapak Asep atau Pak Mirwan untuk menjawab nih. Silakan Pak Mirwan. Gimana Kang Asep atau gimana nih yang jawab? Ya udah saya coba jawab. Silakan Asep. Untuk sumber belajar, sepengetahuan saya sih, asal kita register di situ, ya tadi sudah dijelaskan sama dengan Pak Mirwan juga kan, register itu bisa dengan menggunakan akun sosial media ya, bisa dengan Google, betul sekali. Facebook. Ya, Bapak dan Ibu bisa mengupload konten pembelajaran, namun tentunya dengan standar rumah belajar. Artinya belum tentu yang diupload itu akan tampil, tapi ada proses verifikasi, ada proses seleksi dulu. Nah, manakala terseleksi, nanti akan otomatis terupload di rumah belajar. Mungkin itu. Ini ada tambahan Pak Mirwan atau Mbak Ismi? Ya, izin menambahkan Kang. Mungkin ini tadi karena berulang-ulang saya sampaikan, jadi mungkin tadi membuat ambigu akhirnya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu peserta, maksud saya penekanan bagi peserta level 3, karena peserta level 3 kan wajib tugasnya memang membuat konten pembelajaran, baik berupa video ataupun media pembelajaran interaktif. Jadi bukan arti hanya mereka saja, siapapun bisa, bahkan yang saat ini belum sempat mengikuti pembatik pun, ketika Bapak Ibu ingin menjadi kontributor, menjadi content creator, sangat dinantikan, karena banyak yang mengeluhkan kok di SD belum ada ya, masih terbatas. Nah, betul sekali. Ini rumah gitu, rumah kita yang membesarkan. Lengkap atau tidaknya itu adalah kontribusi dari Bapak Ibu semuanya. Jadi siapapun, jadi nanti kalau Bapak Ibu mau mengecek, saya nanti ada di bawah, di fitur sumber belajar, di bagian bawah itu ada ketentuan dan silakan nanti dibaca di sana, ada bagaimana kriterianya, siapa saja yang bisa. Yang jelas siapapun, baik guru ataupun di luar itu, bahkan komunitas apapun, ketika memang merasa
peduli dengan pendidikan, ingin memberikan manfaat yang lebih dari karya-karyanya, silahkan jangan ragu-ragu untuk bisa mengupload menjadi kontributor di sumber belajar fitur dari portal Rumah Belajar. Begitu Bu Ismi. Iya, betul sekali. Karena itu rumah kita semua, Pak ya. Jadi siapa lagi yang akan melengkapinya kalau bukan kita semua. Jadi siapapun boleh untuk mengupload kontennya, nanti akan disaring gitu. Apakah masuk atau tidak untuk diupload ke sumber belajar. Saya bisa nambah sedikit. Ya, silakan Pak Abi. Ya, jadi kita di Pustekom itu punya kerangka pikir namanya ADI, Analisis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Jadi tadi termasuk kalau kita ingin mengembangkan suatu produk, itu kita analisis dulu kebutuhannya apa, tujuannya apa, gitu ya. Kemudian dari situ membuat desain seperti apa sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Apalagi kalau ini untuk pembelajaran disesuaikan juga di situ ada ahli materi, kemudian ada review ahli materi, kemudian ada ahli IT-nya, ahli medianya, begitu. Setelah itu desain selesai, kemudian baru pengembangan. Disitulah mulai ada proses produksi sesuai dengan kaidah-kaidah SOP yang ada. Baru setelah itu bisa digunakan dan nanti akan dievaluasi. Nah, jadi tadi partisipasi dari masyarakat sangat kita harapkan, sangat kita tunggu. Nanti dari tim akan ada tim review. Ada ahli materi, ada ahli media yang nanti akan mereview, menilai kelayakannya. Setelah itu layak nanti akan diupload. Begitu ya, kasih. Terima kasih Pak Abi atas pencerahannya. Jadi akan masuk ke dalam sistem itu akan dilihat dulu ini sesuai nggak materinya dan sebagainya, baru nanti diupload ke sumber belajar seperti itu Bapak Guru. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih. Di dalam fitur laboratorium Maya, tersediakah pembelajaran untuk anak SD? Dan mata pelajaran apa saja yang dimuat di dalam laboratorium Maya? Boleh Bapak Mirwan atau Pak Asep nih untuk menjawab. Oke, siap Bu Ismi. Coba jawab ya. Iya. Kebetulan materi terkait. Ini salah satu fitur utama dari Rumah Belajar, yaitu laboratorium Maya. Untuk saat ini, Bu siapa tadi Bu yang menanyakan? Maaf, ada Ibu Yuliani. Oke, halo Bu Yuniani. Ini guru SD ya? Iya, guru SD. Ya, guru SD. Jadi sejauh ini Bu, untuk di fitur sendiri itu pengkategorian dari jenjangnya di sana SMP dan SMA. Jadi kalau di fiturnya itu kategorinya adalah untuk SMP dan SMA, mapelnya adalah untuk IPA dan matematika. Tapi nanti silahkan dilihat kembali Bu, nanti kira-kira ada tidak salah satu item atau lab Maya di situ yang bisa digunakan untuk pembelajaran di SD. Yang kita ketahui bahwa ya saat ini kan materi itu turun terus ya, jadi bisa jadi materi yang di SMP saat ini sudah relevan digunakan untuk di SD. Jadi silahkan nanti dicek kembali kira-kira ada atau tidak yang bisa digunakan untuk siswa-siswi di jenjang SD. Tetapi di fiturnya untuk jenjang itu untuk jenjang SMP dan SMA, mapel, IPA, dan matematika. Begitu Bu Ismi. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Asep ingin menambahkan? Oh, sudah cukup. Oh, sudah sangat cukup. Jelas itu, sangat jelas. Oke, jadi lab Maya itu kalau di SMA saya sendiri itu anak-anak sangat suka sekali tuh laboratorium Maya. Oh, ternyata nggak harus ke laboratorium secara nyata untuk mencampurkan zat-zat terlarut dan sebagainya. Bisa menggunakan laptop atau komputernya. Selanjutnya ini ada pertanyaan, mungkin Pak Asep bisa menjawab. Dari Hasbi SMA LB bertanya, saya guru SLB Bu, apakah ada media-media yang mendukung untuk pembelajaran bagi anak disabilitas seperti anak penderita tunarungu? Oke, baik. Konten Rumah Belajar sangat terbuka ya, baik dari SLB, SD,
kemudian SMP, SMA. Nah, eh, mungkin memang tidak selengkap konten-konten di SMP dan SMA. Namun justru itu seperti tadi yang kami bilang bahwa kami menunggu dari Bapak Ibu guru SLB yang memang mau berkontribusi untuk rumah belajar untuk mengupload hasil kreasinya di sumber belajar. Jadi jangan menunggu lama, kita sendiri yang harus bergerak. Mari kita lengkapi konten rumah belajar ini agar kenapa? Agar semuanya bisa mengakses dan agar semuanya bisa terpenuhi kebutuhannya. Gitu. Apakah itu guru SD, guru SLB, SMP, SMA, semuanya nanti ketika mengakses rumah belajar, kontennya sudah lengkap. Gitu. Mungkin jawaban dari saya itu, mungkin ada tambahan Mbak Ismi atau Pak Mirwan. Boleh menambahkan Kang Asep? Ya, silakan Pak Mirwan. Ya, jadi untuk guru-guru SLB ya, jadi memang sangat dinanti sekali sama seperti Pak Asep tadi karya-karyanya sehingga nanti makin kaya, kemudian bisa membantu baik guru ataupun siswa di sekolah. Saya cek tadi memang kontennya masih tidak sebanyak yang lain. Saya cek tadi masih sekitar 30-an Bu Ismi. Tetapi mudah-mudahan dengan karya-karya dari peserta pembatik tahun ini, mudah-mudahan banyak guru-guru SLB yang ikut sehingga bisa memperkaya konten pembelajaran di sumber belajar. Seperti yang disampaikan oleh Pak Asep tadi, bahwa Pusdatin tidak hanya punya portal rumah belajar, tapi juga punya produk-produk lain. Jadi saya pernah mendengar paparan dari Pak Henry bahwa memang sudah dikhususkan gitu. Contohnya untuk yang tuna rungu tadi Bu ya. Iya, tuna rungu. Itu mungkin bisa menggunakan TV edukasi. Kemudian untuk yang lain-lain itu bisa dilengkapi dengan konten-konten yang ada di radio edukasi dan lain-lain Bu Ismi. Jadi seperti di radio edukasi itu sudah lengkap sekali konten audio di sana, mulai dari jenjang SLB sampai SMA. Saya cek itu bisa digunakan oleh guru kapan saja. Begitu juga dengan TV edukasi. TV edukasi itu ada video on demand di sana. Sangat lengkap sekali, sudah banyak sekali video pembelajaran yang mungkin kita sebagai guru tahunya ya TV edukasi hanya nonton saja gitu ya, padahal sediakan juga konten-konten video pembelajaran di sana. Jadi silakan Bapak Ibu akses, bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran, ya, mungkin bisa membantu untuk guru-guru SLB menyesuaikan dengan kondisi siswa masing-masing, dan banyak produk-produk Pusdatin yang lainnya yang bisa digunakan tadi yang disampaikan oleh Kang Asep. Semuanya gratis, hanya cukup kita mendaftar, mempunyai akun dan bisa menggunakannya baik secara online ataupun offline. Begitu Bu Ismi. Betul sekali. Jadi selain rumah belajar kan ada tadi sumber belajar yang lainnya, yaitu suara edukasi dan televisi edukasi. Dan itu sudah banyak sekali audio on demand yang bisa digunakan, bisa diakses oleh siapa saja di sana. Bisa saya tambahkan sedikit? Iya, silakan Pak Abi. Ya, di TV edukasi itu ada namanya VOD, video on demand. Nah, itu di video itu ada lebih dari video yang bisa dipilih-pilih ya. Memang tidak tentu semuanya sesuai, tapi ada koleksi video di situ yang bisa dipertimbangkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Abi. Ternyata banyak sekali ya videonya bisa kita pilih-pilih yang sesuai dengan materi pembelajaran di kelasnya masing-masing. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan yang menarik menurut saya. Dari Edi Kurnia Konda, SMP IT Ashifa Boarding School Wanareja. Beliau bertanya, murid kami ada yang berasal dari luar negeri. Apakah rumah belajar bisa diakses dari luar negeri? Silakan yang ingin menjawab, mungkin Pak Mirwan, Pak Asep atau Pak Abi. Bisakah diakses dari luar negeri? Kita di rumah belajar sudah melaksanakan pendidikan jarak jauh untuk sekolah Indonesia luar negeri. Menjadi guru-gurunya juga kawan-kawan duta rumah belajar. Jadi untuk sekolah PJJ kita SILN itu bekerja sama dengan sekolah Indonesia luar negeri yang ada di Belanda, yang mana di sana ada beberapa negara sekitar di Belanda
itu yang masing-masing negara itu siswanya belajar jarak jauh menginduk ke sistem jarak jauh yang kita laksanakan. Jadi silahkan bisa diunduh dari luar negeri ya, asal ada internet bisa ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Abi. Ada tambahan dari Pak Asep dan Pak Mirwan mungkin? Tambahan informasi mungkin ya. Bu Ismi Iya, kan silakan. ya. Tutor. Iya, saya salah satu tutornya. Pak Bu Ismi ini salah satu tutor PJJ kita. Sepertinya Mbak Ismi yang harus menambahkan ini ya. Iya, namanya Bu ya. Boleh Bu Ismi. Oke, baiklah. Saya izin menambahkan. Jadi rumah belajar itu sudah bisa diakses dari luar negeri, semuanya bisa diakses dan seperti Pak Abi tadi bilang bahwa sekarang sudah ada kerjasama dengan Sekolah Indonesia Luar Negeri, yaitu salah satunya adalah Sekolah Indonesia Luar Negeri Den Haag. Para tutornya itu adalah dari Duta Rumah Belajar. Alhamdulillah sekarang ada 11 tutor pembelajaran jarak jauh untuk Sekolah Indonesia Luar Negeri Den Haag. Siswa-siswanya sendiri bukan hanya dari Den Haag saja, tetapi ada yang dari Rusia, Moskow, kemudian ada dari Kairo, dan sebagainya, yang mereka menginduk sekolahnya di Sekolah Indonesia Luar Negeri Den Haag. Nah, seperti itu. Dan itu pembelajarannya melalui kelas digital atau kelas maya tuh Bapak dan Ibu guru semuanya. Jadi sudah ada sekarang kelas maya untuk jejak dunia. Kalau misalnya di Lampung ada apa? Smart School ya. Smart School, kemudian ada di Bali itu ada jejak Bali, kemudian ada juga di Banten, Sabah Banten, kalau dunia itu punya jejak dunia. Seperti itu. Jadi rumah belajar itu bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Seperti slogannya, seperti itu. Mungkin itu saja tambahan dari saya untuk yang di luar negeri. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Ningrum Pratiwi, dari SMKN 2 Godean. Radio edukasi apakah masih relevan untuk saat ini? Karena anak sekarang lebih suka media interaktif, multimedia, animasi, ataupun audiovisual. Nah, seperti apa nih tanggapannya? Silakan, mungkin Bapak Asep, Pak Mirwan, atau boleh. Ini. Mungkin saya sedikit menjawab ya, mungkin nanti yang lain melengkapi. Ya, memang saat ini eranya era interaktif multimedia ya, seperti yang saat ini sedang berkembang. Namun ternyata kan tidak semua media itu gratis gitu ya. Misalkan kita mau mengakses menggunakan akses internet, tentu kan itu berbayar. Nah, ada masanya fitur-fitur seperti radio edukasi ini kan, atau fitur-fitur seperti TV edukasi ini karena disiarkan selain menggunakan jaringan internet juga menggunakan jaringan lain yang tidak memerlukan biaya. Artinya pada masa COVID-19 ini, ketika misalkan kita harus menjangkau pelosok yang dimana itu tentunya siswa-siswanya tidak memiliki perangkat ya, jaringan HP, apalagi jaringan internet, tentunya ini akan menjadi lebih efektif. Nah, pada saat COVID-19 inilah, pada saat masa COVID-19 ini memang sangat terasa bagaimana misalnya TVRI begitu efektif bisa melakukan penetrasi hingga ke pelosok menggunakan program DRB-nya ya di TVRI. Mungkin itu kalau dari saya. Jadi walaupun memang mungkin secara kualitas mungkin tidak bisa selevel dengan multimedia, namun secara efektivitas kadangkala itu hal-hal seperti radio edukasi dan TV edukasi itu mungkin justru lebih efektif di masa-masa tertentu seperti saat ini. Mungkin itu, Mbak Ismi. Kalau bisa menambahkan, Mbak Ismi. Mbak Ismi, apakah saya bisa menambahkan? Silakan Pak Abi. Silakan Pak Abi, maaf Pak Abi lagi gitu. Ya. Jadi gini pentingnya pertanyaan tadi, hasil riset tentang bermacam-macam media pembelajaran itu, yang paling populer itu video. Bapak Ibu bisa lihat di
daftar internasional namanya Top List 200 Learning Tools. 200 learning tools peringkat internasional di situ. Yang berada di papan atas itu YouTube, karena YouTube isinya video-video. Jadi ini penting sekali. Nah, seperti broadcasting di televisi itu pada dasarnya juga bersumber dari materi yang berkarakteristik video. Jadi itu masih banyak diminati oleh orang secara populer. Dan seperti kondisi saat ini di TVRI itu banyak menggunakan video-video dari kita, dari Pusdatin Kemdikbud untuk siaran TVRI tentang pendidikan. Juga di televisi edukasi kita itu makanya bisa diupayakan, bisa diakses dari mobile phone, dari IndiHome, dan lain-lain itu untuk memudahkan akses. Demikian tambahan dari saya, Mbak Esmi. Ya, terima kasih Pak Abi. Izin menambahkan Pak Esmi? Ya, silakan Pak Mirwan. Ya, mungkin menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Kang Asep dan Pak Abi tadi, benar ya. Jadi untuk mungkin nggak tertinggal juga ya Bu Ismi ya. Jadi kalau dibilang nggak relevan juga, sekarang juga radio edukasi sudah mengikuti perkembangan. Jadi ada aplikasi podcast, jadi mungkin siswa saat ini sudah gandrung menggunakannya, bisa mendengarkan melalui siaran di podcast. Kemudian saya sampaikan lagi bahwa tidak hanya sekedar menyiarkan secara langsung, Bu Ismi, tapi di sana juga disediakan konten-konten audio, terutama dikhususkan untuk siswa-siswi SLB tunanetra. Jadi hal ini bisa menjadi pilihan bagi guru-guru untuk menambah konten-konten pembelajaran yang bersifat audio. Contohnya bahasa Inggris, kita sangat butuh ya Bu Ismi ya. Betul sekali. Pembelajaran yang sifatnya audio untuk melatih listening, walaupun mungkin bisa dengan video ya. Tetapi radio edukasi, Pusdatin sudah coba untuk menawarkan, menyajikan, melengkapi setiap kekurangan-kekurangan. Jadi ada, kalau misalnya kita sebagai guru cenderung ingin menggunakan video, sudah ada. Rumah Belajar menyiapkan, TV Edukasi juga sudah. Di jenjang PAUD atau TK, mereka yang suka mendengarkan cerita dan lain-lain, ini bisa menjadi salah satu solusi. Jadi menurut saya nanti coba dibuka saja dulu lamannya, ya. Lamannya nanti diakses, karena nanti tidak hanya sekedar siaran langsung saja, tetapi di sana disiapkan file-file atau konten-konten pendidikan yang bentuknya adalah audio, mulai dari jenjang PK sampai di SLB pun juga ada. Jadi sayang nih, itu jadi itu nanti coba kira-kira apa yang bisa digunakan untuk pembelajaran di kelas. Begitu Bu Ismi. Oke, terima kasih atas tambahannya. Baiklah Bapak Ibu Guru semuanya, para pemateri. Sekarang sudah menunjukkan pukul 10.43 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi akan sesi kita akan berakhir. Ini banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para peserta, tetapi karena keterbatasan waktu, kita hanya bisa menjawab beberapa pertanyaan saja, dan mungkin nanti akan kita jawab melalui media sosial atau sebagainya. Nah, untuk form kehadiran, kemudian form evaluasi sudah saya cantumkan linknya di kolom chat. Silahkan untuk mengisi form kehadiran dan juga form evaluasi. Kemudian update rilis sertifikat akan diinfokan melalui sosial media Rumah Belajar. Jadi silahkan follow sosial media Rumah Belajar di Instagram, Facebook, dan YouTube-nya. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang materi aplikasi pembelajaran terbuka. Mungkin ini 15 menit terakhir bisa kita isi dengan closing statement mungkin dari para narasumber kita hari ini. Dari Pak Abi Sujak mungkin ada closing statement, ya, Pak? Ya, kami terima kasih sekali atas waktu kita semuanya, dan sangat berharap untuk memperbesar Rumah Belajar untuk meningkatkan akses sumber-sumber belajar bagi masyarakat kita semuanya. Terima kasih sekali. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya mungkin ada closing statement atau kesimpulan materi dari Pak Mirwan Saputra. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Ismi. Jadi pertama sampaikan terima kasih atas kesempatannya tim Pusdatin
yang sudah memfasilitasi kami, Duta Rumah Belajar, untuk terus berbagi. Dalam hal ini, suatu kehormatan bisa memberikan informasi terkait portal kebanggaan kita, portal Rumah Belajar. Jadi tadi disampaikan di portal Rumah Belajar itu ada fitur utama dan fitur pendukung, dan semuanya itu punya fungsi masing-masing. Jadi silahkan Bapak Ibu coba untuk mengakses dulu, di ekspor tiap fitur yang ada sehingga nanti menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Tadi sempat ada pertanyaan ketika ada guru yang bingung sama sekali karena tidak sama sekali teknologi, mungkin bisa memulainya dengan tahap mencoba untuk membuka portal Rumah Belajar, kemudian mencari sumber-sumber belajar yang ada di sana. Nah, di sana kita mungkin tidak sebagai konten kreator, tetapi kita bisa menjadi user. Jika di kelas kita cukup menyediakan perangkatnya saja, bisa kita gunakan baik secara offline maupun online. Jadi harapan kami Duta Rumah Belajar sebagai partner dari Pusdatin Kemdikbud bahwa ayo sama-sama ini rumah kita, milik kita bersama kita besarkan dengan cara memberikan kontribusi sedikit. Kalau misalnya kita belum bisa, Bude, evaluasi tes muncul. Tinggal link tinggal. bisa sebagai Kamu itu sana. Jadi itu HP-nya anak deh. Iya. Ya dengannya. belajar bisa dirasakan. Ya di geng Kami berharap Ini sepertinya ramai ya. bagaimana Bu Ismi? Banyak bocor, ramai sekali mungkin Pak. Sekarang bagaimana Bu Ismi? Oke, udah. Masih ada yang bocor ini sepertinya. Ya, mungkin host bisa nertibin ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi kalau kita sesuaikan kontribusi apapun itu sangat berarti bagi Rumah Belajar. Kalau misalnya belum bisa jadi konten kreator, Bu Ismi ya, mungkin bisa menjadi user, kemudian sharing manfaatnya ke seluruh guru dan siswa. Sehingga Rumah Belajar ini dikenal di pelosok negeri. Bisa kita harapkan lebih tinggi lagi sebagai konten kreator, kontributor di setiap fiturnya. Kalau bisa mampu menghasilkan konten pembelajaran, bisa dimasukkan ke sumber belajar. Kalau misalnya kita hanya bisa memberikan aktivitas sehari-hari kita, contohnya membuat evaluasi, maka kenapa tidak evaluasi Bapak Ibu masukkan ke bank soal sehingga bisa bermanfaat, bisa dirasakan kebermanfaatannya lebih luas lagi. Mungkin itu Bu Ismi. Oke, terima kasih Pak Mirwan. Nah, mungkin yang selanjutnya ada closing statement dari Asep Panjilasmana. Silakan Bapak. Silakan di-unmute dulu Pak Asep. Ya, baik. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya telah diberikan kesempatan bicara. Islami Pak ini. Masih bocor ya? Mas Gama. Mas Gama mungkin bisa dibantu. Mas Gama mungkin bisa di-unmute dulu. Mas Gama. Iya Bu. Bisa di-unmute dulu, karena ini banyak bocor sekali. Oh ya, ini dari sini tidak terdeteksi Bu, malah yang bocor. Ini Putra Gama. Bisa di-unmute dulu semua mungkin. Di-unmute dulu semua kali Sudah Pak, ini dari sistemnya kayaknya bocor. Oh, dari sistem. Oh gitu. Sudah aja. Yang pertama, terima kasih kepada Pusdatin sudah diberikan kesempatan untuk berbicara pada Ansapa DRP kali ini. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh Bapak, Ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi ladang ilmu kita tugas kemudian hari. Dan yang paling penting, Bapak Ibu jangan lupa untuk menginstal Rumah Belajar, aplikasi Rumah Belajar bisa diinstal di Play Store. Silakan install. Jangan lupa juga untuk memfollow sosial media Rumah Belajar, karena
kami yakin itu akan bermanfaat untuk pendidikan kita nantinya. Mungkin itu saja Mbak Ismi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Asep. Nah, sampai lagi di ujung kegiatan ini nih. Terima kasih Bapak Abi sudah menjadi narasumbernya, Pak Mirwan dan Pak Asep. Materi yang disampaikan sangat bagus dan ini para peserta sangat antusias sekali dalam mengikuti kegiatan hari ini. Nah, saya selaku moderator menyampaikan permohonan maaf jika ada kata-kata yang salah dalam memandu kegiatan ini dan mungkin di akhir suara kurang kondusif. Kami dari tim pelaksana kegiatan kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi untuk sertifikat akan dirilis dan akan dikirimkan melalui simpatik Bapak Ibu semuanya. Dan kapan itu akan dirilis? Silakan tunggu update-nya melalui media sosial Rumah Belajar, baik Facebook, Instagram ataupun YouTube-nya. Nanti akan di sana akan dikasih tahu kapan Penanya lebih banyak dirilis melalui media sosialnya. Dan jangan lupa minggu depan akan ada Sapa Duta Rumah Belajar dari guru dan untuk guru. Dan di akhir kata, saya mengutip kata-kata dari narasumber kita. Rumah belajar adalah rumah milik kita semua. Mari kita berkontribusi di rumah belajar bersama untuk melengkapi konten-konten yang ada. Saling berbagi bersama guru di seluruh Indonesia. Baiklah. Tetap semangat belajar bersama Rumah Belajar ya. Dan jangan lupa untuk belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih Bu Ismi. Terima kasih Pak Abi, Bu Ismi, Pak Nirwan, dan Pak Asep. Sampai jumpa lagi. Ini bocor dari mana ya? Bapak Ibu, mohon izin untuk menutup video conference. Terima kasih semuanya. Baik Pak, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ivan ya.